Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Seperti biasa di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi nih. Kali ini berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta nih ya. Jadi untuk provinsi-provinsi yang lain juga ada beberapa yang sudah menggunakan sistem PPDB yang sama ya. Nanti itu Mas Eka akan bahas provinsi mana aja yang menggunakan sistem PPDB yang sama. Nah kali ini kita mau berbagi informasi di seputaran PPDB Jakarta yang banyak banget nih dari tahun kemarin bahkan ya. Bahkan di tahun ini ingin mencoba ya seperti di thumbnailnya. Saya masih sekolah nih Mas Eka, mungkin ya ada para warga sekolah yang memiliki putra-putrinya ataupun memang para warga sekolahnya sendiri nih. Saya masih bersekolah nih di sekolah swasta, baik itu SD ya, misalkan SD karena di tahun kemarin PPDB-nya nggak bisa dapet tuh ya, terus sekarang dimasukin ke swasta. Nah, ingin mencoba lagi PPDB-nya di tahun ini ya, jadi statusnya sekolah di swasta terus pengen daftar PPDB di negeri. Begitu juga yang di SMP, SMA maupun SMK. Apakah bisa Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi atau berbagi informasi seputaran hal tersebut nih ya, yang dialami oleh para warga tersebut. Apakah bisa nih saat ini sedang bersekolah kemudian ikut daftar PPDB ya, siswa aktif loh dan ingin ikut PPDB lagi ya. Apakah bisa? Kita akan berikan informasi. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru bergabung nih atau baru menemukan channelnya Mas Eka, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya, karena di Telegram biasanya Mas Eka akan berbagi informasi ya, file-filenya seperti undangan KJP, KJMU, BPMS, kemudian juga nanti ada beberapa file-file yang zona ya, zonasi untuk PPDB. Nah, zona ini akan ada sedikit berbeda dengan zona yang tahun kemarin ya, karena benar-benar real zonanya, tidak zona yang lama. Karena nanti dilihat dari Jakarta 1, yaitu map atau petanya Jakarta di situ ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, apakah bisa Mas Eka? Saya saat ini bersekolah aktif ya di sekolah swasta, ingin mendaftar PPDB lagi. Nah, untuk para warga yang mengalami hal seperti ini dan ingin bermaksud mendaftarkan PPDB lagi, Mas Eka beritahu dari sekarang, lebih baik jangan ya. Kayaknya sih nanti untuk di sistem yang tahun 2023 ini mudah-mudahan nih masukannya didengar oleh teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan ya, terutama untuk panitia PPDB yang ada di Dinas Pendidikan. Lebih baik dikunci aja deh yang begitu-begitu ya. Ya karena tahun kemarin tuh sempat ada kecolongan lah gitu kan. Ada yang seperti itu yang usianya bahkan dia sudah kelas 2 di SMA ya, kelas 2 SMA kemudian daftar PPDB lagi loh. Karena dari swasta pengen ke negeri, ngulang lagi kelas 1 lah. Apakah itu efisien waktunya atau baik? Kayak menurut Mas Eka tuh nggak bagus gitu ya. Jadi lebih baik jangan gitu. Ataupun yang di SD juga demikian nih. Dia udah bersekolah nih ya, bersekolah di SD. Kemarin umurnya kalah misalkan 7 tahun, sekarang 8 tahun di SD, SD swasta, kemudian ingin daftar PPDB, dari segi umur dia udah menang tuh ya kan, masuk otomatis nanti yang belakang-belakang terus seperti itu sistemnya jadi amburadul, berantakan. Jadi mudah-mudahan sih sistem yang tahun ini dikunci ya, dikunci dalam artian untuk siswa-siswa yang sudah terdaftar aktif di sekolah baik itu negeri maupun swastanya ya, terutama di sekolah-sekolah swasta, di dapodiknya itu dikunci ya, kemudian sistemnya NIK-nya dikunci, jadi tidak bisa daftar lagi di PPDB mudah-mudahan. Jadi kalau tahun-tahun kemarin masih bisa, mudah-mudahan tahun ini tidak bisa. Dan Mas Eka himbau untuk para warga sekolah yang ingin melakukan hal tersebut, janganlah ya, kasihan karena nanti peserta-peserta didik yang baru-baru ini dari segi umur dia udah kalah tuh nanti dengan yang ingin bermaksud tadi pindah dari dari swasta ke negeri. Baiknya kalau memang mau pindah dari swasta ke negeri, ikuti namanya proses mutasi. Nah, itu dibuka per semester sekali ya. Pokoknya tiap semester itu pasti dibuka. Jadi tidak perlu ikut PPDB lagi. PPDB ini dikhususkan untuk ya, pertama memang yang belum sekolah untuk di SD, kemudian yang ingin naik jenjang ya, naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA maupun ke SMK. Kemudian untuk para warga yang memang tidak bersekolah atau putus sekolah gap year. Nah, itu
difungsikan di PPDB. Jadi bukan anak atau siswa atau peserta didik yang sekolahnya aktif kemudian ingin pindah ke negeri lalu ikut PPDB, bukan itu tujuannya ya. Jadi kalau ada yang bermaksud atau ada yang mempunyai niatan seperti itu, batalkan dari sekarang. Dan kayaknya sih nanti di sistem itu akan kekunci dan tidak akan bisa daftar di PPDB itu. Syukur-syukur diberikan sanksi lah gitu kan, kalau misalkan seperti itu ya udah di blacklist saja udah gitu kan, tidak bisa masuk negeri gitu ya. Jadi itu sangat menghambat, karena tahun kemarin itu kasusnya bahkan ada siswa di SMP atau SMA ya, masih lupa, itu umur maksimal. Jadi maksimal kalau tidak salah 21 atau 22 gitu, masih lupa. Dia daftar di 20. Nah, apa enggak bingung tuh ya kan, lawan-lawannya frustasi. Pasti banyak yang anak saya nilainya baik, kalah dari umurnya tua-tua. Nah itu tuh umur yang overload gitu ya, karena memang ketentuannya kan ada batasan umur tuh syaratnya. Nah itu masih bisa masuk syaratnya, ya udah dia bisa terdaftar aja. Nah ini biasanya adalah teman-teman atau para warga atau peserta didik yang dia dari swasta kemudian ingin pindah ke negeri, tidak menggunakan jalur mutasi, tapi malah ngulang lagi, waktunya nggak mubazir tuh, nggak kebuang begitu aja. Jadi sarannya Mas Eka yang seperti itu jangan, dan baiknya adalah melakukan proses mutasi di semester kalau ingin pindah ya. Tapi susah Mas Eka, ya memang seperti itu, daripada harus ikut PPDB lagi. Kayak misalkan tempo hari Mas Eka nemuin dia udah kelas 3 SD loh, 3 tahun, berarti umurnya kurang lebih kalau misalkan masuk 7-10 tahun, terus dia ikut PPDB lagi tuh karena putus sekolah, mungkin ya putus sekolah, kemudian dia daftar PPDB lagi, umurnya 11 tahun. Umur 11 tahun masuk. Ini kan otomatis umur yang 7, 8, 9 udah lewat semua tuh dari umur ya. Sementara batas umur masuk SD itu sampai 12 tahun ya, kalau tidak salah, masih kayak kalau tidak salah dan tidak lupa itu 12 tahun. Jadi 11 tahun itu masih masuk. Makanya jangan heran nanti kalau misalkan di seleksi PPDB itu umurnya banyak yang tua-tua. Nah itu tuh ya, kebanyakan putus sekolah kemudian ingin melanjutkan sekolah lagi ke negeri, dia tidak bisa ya, maka ikut PPDB lagi. Nah usahain jangan ikut PPDB lagi dah, kasihan, karena umur yang muda ini udah pasti kalah tuh, terutama untuk sekolah-sekolah yang memang daya tampungnya dikit. Itu pasti kalau daya tampungnya dikit tuh umurnya yang 8, 9, 7,5, yang 6 tahun tuh udah pasti kelewat lah, udah pasti kelempar tuh kalau sekolah yang daya tampungnya hanya 3 kelas, 2 kelas ya, apalagi 1 kelas tuh udah pasti lewat. Tapi kalau misalkan sekolah yang memang daya tampungnya bisa sampai 6 kelas, nah biasanya 6 atau 7 kelas, itu biasanya ya umur 6 tahun 8 bulan masih bisa masuk lah untuk di SD. Nah untuk di SMP dan SMA serta SMK, dia ada lagi namanya dengan menggunakan nilai Sidanira. Nanti juga Mas Eka akan bahas untuk nilai Sidanira. Jadi jangan terlalu pede dengan nilai yang nilai Sidanira ini yang nilai Sidanira saya 90 loh ya, atau nilai Sidanira saya 100. Itu jangan terlalu pede dengan itu, karena nilai Sidanira itu hanya diambil sekian persen dari total nilai akhir yang akan digunakan untuk seleksi PPDB jenjang SMP, SMA, dan SMK gitu ya. Dan untuk para warga juga yang kebingungan soal masalah zona nih, zonasinya, misalkan kartu keluarganya berada di Jakarta Barat tapi ingin bersekolah atau berdomisili di Jakarta Timur. Nah, nanti di video berikutnya Mas Eka juga akan menjelaskan hal tersebut, karena pada saat ini masih pengelolaan zona. Jadi Mas Eka tidak akan banyak bicara ya, takut salah, karena nanti zonanya itu berubah ya. Zona terutama SMP, SMA, dan SMK, per video ini diupload itu teman-teman itu sedang berkebut-kebutan ya, bekerja keras untuk menginput zona itu ke dalam sistem, agar zonanya benar-benar terdekat dari rumah terlebih dahulu lah, terdekat dari sekolah terlebih dahulu lah, yang siswanya didahulukan gitu kan, agar benar-benar tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semuanya diperbaiki. Dan untuk para warga yang sekali lagi masih saya ingatkan, untuk yang punya niatan ingin melakukan hal seperti tadi, saat ini aktif bersekolah di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, kemudian ingin ikut PPDB lagi, mohon dibatalkan saja niatan itu. Silakan lakukan proses mutasi ya ke sekolahnya, gratis, tidak bayar, tidak dipungut apa-apa. Silakan datang, dia di per semester biasanya itu selalu dibuka untuk pendaftaran mutasi ya. Jadi jangan menggunakan ikut proses PPDB ini, karena nanti kalau ikut PPDB ini otomatis dari umur tuh udah amburadul dah, udah acak-acakan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi masih himbau yang punya niatan tersebut mohon dibatalkan saja, jangan diambil ya, karena kalau sampai diambil
udah merusak sistemnya, dan mudah-mudahan nanti di sistemnya itu benar-benar dikunci dan siswa aktif tersebut tidak bisa mendaftar. Itu mudah-mudahan, karena kemarin tuh sempat ada yang kecolongan masuk seperti itu. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Itu di video berikutnya nanti Mas akan jelaskan, karena sampai dengan saat ini pun juknisnya masih belum keluar. Nanti kalau misalkan juknisnya sudah keluar, Mas akan informasikan kepada para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lagi seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2023 nih, yang insya Allah nanti akan digelar di bulan Mei Juni, mungkin ya, bisa jadi nanti di April akhir atau Mei Juni lah ya, mudah-mudahan habis lebaran lah ya, habis lebaran PPDB mulai dimulai. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, dan Mas Eka akhiri dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.